I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing... Meriah mantap. Oke. Pas lagi orang potong kambing, gue terendolin semua mobil nih. Potong body kit. Ya orang potong kambing, gue motong body kit. Gas, lepas gas. Iya, 120. Kaget Iya. gue. Dan seirit itu. Tapi enaknya Fortuner, entah kenapa Innova jauh lebih nyaman. Itu larangan keras sampai sekarang tuh mobil di blacklist. Oh iya? Di Bromo. Gara-gara sempat masuk itu ya? Yes. Stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to win the crown. I won't off at these fucking crowds. We're all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Kita kenalin dulu lah. Wih, kelihatan nggak? Nah, ini ada orang loh. Ya. Kita kenalan dulu. Abang namanya siapa? Mobil apa dan tahun berapa ini, Bang? Sebut saja Bunga. Oh iya, siap. Mobil apa? Oh, ini mobilnya Fortuner Everest ya kalau orang bilangnya ya. Oke. Karena ada dekalnya. Tahun 2013. Tipe G. Siap. Dan ini 360 dari mobilnya. Sebelum kita mulai, kenapa pakai ini nih, Bang? Hah? Ceritanya kenapa nih? Konsepnya kenapa nih pakai ini nih? Sebenarnya sih satu, Oke. biar tidak terlihat ria. Oke. Dua, ya makin banyak yang penasaran, makin baik. Ya. Emang sekarang bikin biar muka nggak kelihatan di TikTok pun gitu? Satu dua tuh ada yang terlihat sih, cuman itu fisik yang dulu. Oke. Sekarang udah oplas. Bisa ngebedain kan namanya Brad Pitt yang masih muda sama yang udah tua. Oh iya. Kan tetap ganteng. Iya. Nah, kita beda. Gimana nih? Bro? Ya pokoknya tidak patutlah dicontoh. Dengan tipe kamuflase, berarti mobilnya juga berkonsep, katanya tadi mau kemana? Perang dunia? Persiapan PD3 ya? Oh iya. Enggak sih. Kalau konsep sebenarnya sih konsep sesuai kantong lah pokoknya. Oke. 3M lah, kita masih menganut 3M. Oke. Apa Murah, itu? Murah meriah mantap. Oke. Gue punya teman 3M murah meriah mencret. Ini murah meriah mantap ya. Mantap. Gue pertama kali ketemu mobil lu, gue bahas dikit ya, Bang ya. Iya, monggo. Tau gak? Di tren di Mbak Tyler. Iya. Dulu gue punya Innova CPR, malah gue keliling dunia, giliran gue punya Fortuner tinggi besar. Udah siap ini jelajah. Malah Bekasi doang nih kayak sekarang, Bekasi doang ujung-ujungnya. Keluar. Trondolin. Oke. Hari pertama nyampe, besoknya ini ngambil pas lagi H-1 Lebaran Idul Adha. Pas lagi orang potong kambing, gue terendolin semua mobil nih. Potong body kit. Ya orang potong kambing, gue motong body kit. Nah itu, terus Side decal. Ya ganti ban karena banyak udah ada yang belang. Habis itu cari-cari velg, dulu sebelum velgnya bukan ini, tapi velg Fortuner juga, cuman yang gen kedua. I see. Yang lebih terasa padat lah. Boleh deh, gini deh. Kita ngomongin velg sama bannya dulu deh. Pakai apa-apa aja ini. Yang sekarang ini? Dari awal tuh udah langsung gantinya pakai Maxxis. Oke. Maxxisnya ukurannya standar ya, cuman tebelnya aja, tinggi bannya lebih dilebihin 5 inch. Oke. Jadi ini ketebalannya 70. Oke. Berarti bahan standarnya cuma beda di tebelnya aja ya? Sama modelnya AT. Gokil. Velgnya pakai apa nih, Bang? Velgnya pakai Paco.
Oke. kaleng. Oke. Ya, mantan Tats. Local pride bukan sih Pako? Pako Apa? local pride kan ya? Lokal Pride ya? Ah. Oh iya iya, Pako Wheels kan? Yes. Yoi. Aku Will. Dukung local pride ya? Cuman yes, inilah mirip kayak inilah yang nggak nyambung sih kok kuntilanak kan ada Pako juga tuh. Hei, Paku. Oke. Oh, kan orang tua ya. Oke, sip. Aku sempat ngeluarin putih, cuman habis. Kita dapatnya warna silver. Oke. Kita cat sendiri warna putih. Oh, aslinya warna silver Asli warna buat cat. silver. Catnya sampai ke dalam apa luarnya aja? Luarnya aja. Luarnya Jadi aja ya? kalau kayak diarahin sama yang ngecat, Hmm. biasanya velg-velg ori itu emang dalamnya tuh silver. Katanya begitu. Biar berasa ya, masih ada Yeah. berasa itu. Tapi kan nggak kelihatan juga. Yang ngolang kan tukang cuci doang. Iya. Soal set decalnya itu ada warna oranye, terus ada pegunungan, yang gitu-gitu ada artinya atau memang nempel aja tuh? Nah, dari awal tuh emang pengen banget pas lagi punya mobil tinggi, kita bikin sesuai kodratnya. Tapi kan soalnya, maaf ya gue potong ya. Soalnya sebelumnya Innovator kan clean banget tuh bang. Iya. Lo lihat ya, Innovator Tapi ada sebelumnya. decal juga. Oh iya. Dekalnya cuma strip gitu aja. Tapi lebih clean lah ya. Clean, nggak neko-neko. Nah ini artinya apa? Kalau ini tuh emang ngambil desain kayak gini, desain sendiri kita. Cuman kulturnya tuh ngambil dari pas dipelajarin. Kayaknya orang-orang Toyota itu yang khususnya di luar tuh, dia tuh identik warnanya tuh ini. Kalau di rally tuh kuning, oranye, merah gradasinya. Oke. Nah dari situ kita ambil warnanya itu, terus juga karena nih mobilnya tinggi dan dibikin tinggi sesuai cita-cita ya. Oke. Jadi dan tingginya setinggi cita-cita juga. Maka dari itu ya ini kita kasih diperuntukkan untuk daerah-daerah bermain yang ya healing tipis lah kayak camping. Harusnya dibikin tinggi, makanya ada diselipin gunung-gunung. Oke. Ya, Harusnya. Harusnya. Kaki-kaki ada yang diubah berarti ya? Kaki-kaki ya, Apa kaki-kaki cuman shock breaker. Hah? Kalau sekarang diganjel. Oke, gimana tuh? Ganjel pakai jempol. Diganjel ya standar ganjelan yang ini, yang besi tapi ya. Oke. Karena setelah review ya kita kan main 3M lah. Masih oke lah, masih aman, masih safety. Cuman yang dirasain sekarang ini tuh safety sih. Ya pasti limbung tuh udah pasti ya, karena pasti lebih tinggi kan? Ya lebih tinggi. Cuman masih oke kalau buat gua. Paling kalau lagi ngebut doang yang belakang mabok semuanya. Mantulnya parah apa malah sedikit kalau kayak gini? Mantulnya sih agak lebih terasa ya, karena kan ini shock breakernya udah diganti juga. Yang depan pakai apa ya? Jamex. Oke. Jamex Bekasi. Jamex ini. Enggak pakai Jamex. Yang coilover. Itu agak kita press biar agak keras dikit. Jadi ya buat menahan goncangannya tuh nggak lebay lah, nggak los banget. Terus yang belakangnya bikin empuk pakai Amada Extreme. Katanya sih terkenal empuk, cuman iya sih enak. Ini rasanya masih kayak hampir normal sih kalau gue ngerasanya ya. Ya cuma nambah limbung karena tingginya tinggi aja. Ya, karena pas lagi belok miring. Nah, gitu kan. Ngeri. Iya ngeri ya. Yang belakang tuh udah deg-degan. Ya lebih dekat sini kayaknya sih. Oh kita udah biasa. Terus tambahin ganjelan. Ganjelannya tambahin 3 cm yang depan, yang belakang tuh sebenarnya belinya 6 cm, cuma kita papas 3 cm jadi sama tinggi nih depan belakang nih. I see. Cuman depan itu sedikit lebih rendah karena ini di coilover tuh kita press sedikit. I see. Nah, kita ngomongin lampu sekarang. Lampu depan ditambahin tuh 2 biji tuh. Itu lampu apa sih, Bang? Itu lampu penerang jalan yang menuju kebenaran lah. Dibilangnya berarti sebutnya lampu-lampu rally gitu lah ya? Ya, itu dapat inspirasinya itu dari ada teman, ada Bang Lutfi namanya, berasa kejutan ya ini ya. Terus apa namanya, doi yang pertama pakai duluan, terus dia ngasih ide ke kita, wah lucu juga nih emang konsep yang gue mau nih. Cuman dulu namanya belum paham. Oh ternyata ada yang bilang katanya Alto Style. Terus begitu ya kita pasang lah, kita fungsikan. Ternyata walaupun murah harga 400.000, cuman sangat bermanfaat ketika ada kabut. Lampu utama itu cuman ini lampu sennya. Lampu sennya itu sen Dajjal. Ya, sennya itu terinspirasi dari mobil Innova lama juga, karena katanya sih USDM atau GDM ya.
Itu style gitu, kalau lampu malamnya nyala, dia nyala juga, dan kita bikin orange. Oh, di apa sebutnya kemarin ya baru ya? Di Murah, dua mantap. kaki apa gitu, Ya, ada jadi gitu. konsepnya pakai lampu rem belakang. Jadi katanya ngomongin mesinnya ada yang diubah, apa yang diubah dari mesinnya? Mesinnya, ya karena mesinnya tuh ini ada lumayan lah beberapa part, karena kemarin pas dapatnya itu kurang sehat. Oke. Terus reparasinya ya banyak ya? Kenanya di apesnya tuh pas lagi ini solar busuknya tuh ada air. Oke. Makanya tuh gue nggak mau lagi bisa sampai sembarangan masuk beli. air ya? Nah itu dia gue nggak paham. Gue beli di pom bensin, sederetan gue isi full tank ya. Pas dicek filter solar gue mah ini isinya air, anjir itu bener-bener. Wah itu kalah habis tuh gue. Bener-bener lagi jalan ke Bandung lagi tuh. Di derek. Berarti harus Makanya nge-refresh tuh, ngebersihin total ya, dibongkar berarti ya? Mending sampai mesin-mesin sampai gue ganti packing atas. Oke. Karena jebolnya tuh udah masuk sampai ke ini apa namanya? Di motor spuyer namanya nozzle sampai ganti juga, pakai flow speed sama remat. Ini lagi isi Solbus apa enggak? Apa? Lagi isi biosolar enggak? Iya, gue dapat berapa? Sebocor-bocornya? Kalau dalam kota doang ya, macet-macetan itu gua 460 kilo atau maksimal tuh kurang lebih 500 kilo baru isi full tank lagi. Isi full tanknya itu sefull tank 400.000 beli biosolar sampai habis ya kapasitasnya. Karena kan sehari itu dapatnya cuma 60 liter ya. Nah, dari sisa 1 bar kayak full tank terus tuh. Cuman kalau lagi habis banget ya biasa kita solbus ditambahin sama Dexlet atau boleh ya? Boleh, selalu gitu gua. Terus gua warna merah. Oke. Pasang ATF cooler. Oke. ATF cooler buat si Matic-nya ya? Buat nyetiknya. Oke. Biar kayak ada yang niupin terus katanya adem gitu. Kita nggak langsung jadi gini semuanya ya. Semua bertahap, ada part ini dulu yang diganti, part ini diganti, baru langsung jadi sekarang kayak gini. Oke. Dulu front pipe dulu, terus udah lama pas lagi kemarin habis jebol. Gemes nih, coba iseng biar ada berkarakter dikit suaranya. Kita pakai yang tengahnya tuh dari murah meriah mantap juga kok, di Purbalingga. Apa ya, nggak nyampe sejuta. NDK? Lupa, nggak nyampe sejuta lah pokoknya. Ya terus sama tailpipe-nya tinggal dilas diganti sama cuma 75.000 itu tailpipe-nya yang ujung. Tapi kita bikinnya nggak terlalu gede ya, agak kecil, jadi biar suaranya tuh garingnya itu gimana ya? Tetap suara pengaruh suara utamanya itu kan salah satunya tuh dari deko besar tuh lebih agak ngebas atau gimana gitu ya. Selain dari soundnya. Dibikin dari kecil gitu. Nah pasti biar keluarnya sedikit. Kan orang biasanya malah ngegedein nih bang, lu malah ngecilin ya? Nggak ngecilin banget juga sih, masih ukuran standar pipe-nya dia sebenarnya. Oke. Ngurangin inch. Cuman menghilangkan si siapa namanya? Yang tengahnya ini. Reson. Habis reson ya? Atap nih, apa yang ditambahin di atas? Atap nih kita pakai matte life, terus masang sekalian buat apa tuh, roof rack-nya tuh buat naruh barang-barang lah kalau misalkan emang beneran kepake banget. Tapi masih jarang selama kapasitas barang masih bisa masuk di dalam sih. Cuman buat dapetin style main ke hutannya, walaupun hutannya masih jarang ya, hutan kota seringnya. Cuman masih seru aja biar agak tampil beda aja dikit. Kalau ngomongin interior sebenarnya kayaknya di red team ya ini? Enggak standar tinting. Standarnya? Pen di red team kayaknya gue ngerasa masih lebih enak yang buat standar pabrik ya. Kalau panas, mobil panas tuh ini lebih dingin. Kulit itu masih enak, adem. Oke. Kalau lagi panas pakai kulit tuh nempel tuh berasa osengan nggak sih? Iya kan? Perihnya gimana? Iya. Apa gue kayak gitu anjir. Berasa kerupuk kulit gua. Interiornya berarti head unit diubah. Head unit, audio. Ini biasa Pioneer kalau udah nggak nge-lag gini enak nih. Mahal harganya. Iya toh? Salam Kredivo. Iya. Ya pokoknya kita apa namanya? Ya salah satu yang utama diganti tuh dari mobil habis ngangkat itu yang paling pertama gue intai itu interior. Iya. Interior sound system maksudnya. Yang tengah sini masih kolong standar. Oke. Tambah ada Luffy situ. Mati bang ya Luffy-nya? Oh Luffy-nya nyala.
Luffy. Oh, Luffy. Iya. Antara Nyala mati. oh ini mah Nyala ya? Xiaomi. Bukan, Cuma ini nambah ini ada Luffy tambahan ya. Luffy. Terus ada Luffy. takometer itu ya? Ya, semenjak mesin jebol itu selalu Hah? gue pasang ini jadi gue bisa Mantau. mantau indikator ya kesehatan di mobil gitu. Dan misalkan engine loadnya, kalau misalkan engine load gue baca nih sampai 30 ke atas, pasti ngebul belakang. Oke, cara gasnya gue mainin. Terus filter temperatur kalau udah hampir 95, kalau lagi nanjak, gue mainin gigi. Kenapa bang milih mobil ini bang? Dari tadi yang gara-gara kan gue tadi udah cerita kalau gue lihat dari Innova terus akhirnya lu ganti Fortuner gitu. Ya gue tahu sih dia bensin ke solar, tapi kenapa maksudnya? Alasan lain? Alasan utamanya, alasan utamanya gue pengen dapat iritnya. Oke. Padahal secara konsumsi dengan kondisi mesin yang sekarang ini 1:8 juga mirip-mirip ke Innova. Oke. Cuman karena harga belinya solarnya Mio, lebih murah, iya. Tapi tar dulu 1.8 tuh kalau udah lockdown kota. Ini indikator kalau misalkan gue pakainya keluar kota. Kemarin terakhir sebenarnya paling jauh Solo sih, teman-teman kerja di kota-kota juga, bukan di daerah gitu, bukan di daerah yang tempat nikmat gitu. Itu kalau jalannya santai, ngegasnya, gue diajarin teman gue si Lutfi itu lagi, bukan Lutfi ini ya, gas, lepas gas, moncong ya jalan. Udah mulai hilang lagi tenaga, gas, lepas. 120 coy. Itu beat nggak ada apa-apanya. 1 liter 20 kilo. Sama Mas Ridwan kemarin di video road party dia juga gitu tuh. Oh, iya? Gas, lepas gas. Gas, lepas gas. Iya, 120. Kaget gua. Dan seirit itu. Itu yang kelebihan yang gua akuin di diesel. Jadi yang tidak bisa dirasakan di mesin bensin lah. Intinya berarti beli mobil ini untuk lebih irit lagi ya. Benar, buat hariannya ya. Karena kerja kita tidak menentu. Jalannya kemana-mana. Oke. Gitu. Sama Medan juga yang dilewatin agak tidak normal gitu ya. Betul, makin pas lagi pakai ini kadang dapat paling sekarang tuh was-wasnya kalau diarahin Google Map tuh ke Speed. gang, insya Allah gitu berasa di lorong Sirotol Mustaqim dah pokoknya tuh. Wah. Itu baru deg-degan ya. Wah, boy itu dah. Iya. Itu doang sih yang deg-degannya kalau dapat mapnya, wah, jalan motor nih. Iya. Oke. Kenapanya udah 0 sampai 10 kasih nilai bang buat mobil ini bang? Apa? 0 sampai 10 kasih nilai buat mobil lu. Lu udah build nih. Lama, perlu waktu, perlu biaya. Lu kasih nilai dong buat mobil ini. Mobil ini sebenarnya mobil buat gue enak ya. Cuman tapi enaknya Fortuner. Entah kenapa Innova jauh lebih nyaman. Tetep ya? Iya. Itu nggak bisa dibohongin walaupun ceper ya. Buat gue sih entah kenapa Innova tuh jauh lebih nyaman. Tapi jadi berapa ini nilainya? Jadi berapa ini nilainya? 8 lah ya. 8 ya? Masih 8 lah ya. Kalau Innova ya bisa hampir 9 lah ya. Oke. 8 karena apa nih? Duanya kemana nih? Duanya itu karena kemarin gue dapat pilihan mobilnya ternyata kurang sehat. Oke. Situ aja keselnya gue. Jadi benerinnya banyak? Ya, kalahnya benerinnya banyak. Sebelum video Mbak Tyler viral, katanya dulu juga yang ada Innova, mobil pribadi yang masuk ke Bromo ya? Iya, itu juga mobil lu itu ya? Iya. Innova lu itu ya? Itu kampret itu. Bang, gue bagi ya bang, 2 video itu ya? Oh iya, yang Mbak Tyler sama yang Innova masuk ke itu apa? Masuk ke Bromo. Iya, masuk Bromo. Bagi ya ntar videonya itu, ya? Karena itu larangan keras sampai sekarang tuh mobil di blacklist. Oh iya? Di Bromo. Gara-gara sempat masuk itu ya? Yes. Nyangkut gak sih bang? Enggak ya? Padahal lu nggak nyusahin siapa-siapa ya? Nggak nyusahin siapa-siapa. Nah, karena itu viralnya itu ya karena namanya juga dikira orang-orang itu kita buka jalur baru. Kan itu menyinggung para pelaku bisnis mobil Jeep di sana. Padahal kan kita jalan itu sesuai dengan ada tracknya, emang kelihatan tuh rumputnya udah bekas gitu, ada roda. Pas lu naik itu, lu ada izin apa sebenarnya enggak? Izinnya ya? Tapi secara izin permisi. Iya, izin permisi itu pasti. Iya. Karena ada warga sekitar juga sebenarnya sih, makanya bisa masuk waktu itu. Tapi sejujurnya nih kalau boleh buka dikit, nggak apa-apa. Kita lagi pas kayak camping sana, kita camping itu pokoknya kita tidak menginjak rumput-rumput baru lah. 1-2 tuh ada pasti, karena juga mobil pas lagi belok kan otomatis. Tapi itu kita jalannya di track yang emang jalan mobil. Mobil udah lewat itu situ kelihatan kok jelas banget di YouTube.
Terus udah gitu, kedua apa namanya? Pas kita lagi camping, iyalah belakang kita udah camping di bawah B29 tuh nggak kelihatan deh kalau dari Bromo, dari arah yang utama Bromo nggak bisa ngeliat kita posisi kita di mana. Nah, karena itu kehalang sama pasir berbisik. Itu di belakang ada orang abis bawa makanan buat kambingnya, buat apa, lewat belakang naik motor. Kayak berasa di komplek itu aja biasa lah, kita juga kaget juga. Emang itu jalur orang, ternyata jalur motor buat penduduk sekitar buat bolak-balik, satu itu. Terus kedua apa namanya, kemarin tuh viralnya salah satunya gara-gara ya itu kita dihujat sama ya dikomporin, dikira tidak mencintai alam lah, nginjek-injekin ini gitulah. Iya. Merusak alam, padahal kita sesuai dengan ini sampah nggak ditinggalin kok. Ciput.barbar ya? Yes. Oke, dan teman-teman silakan kenalan langsung, ngobrol langsung. Sampai sekarang berarti identitasnya disembunyikan dulu ya? Ya biar nggak seru aja lah. Biar seru ya? Seru juga gitu kan. Oke. Langsung aja ke Instagramnya buat kenalan, like, comment, subscribe kalau kalian suka video ini, nggak suka di dislike aja. Sampai ketemu di video how to treat selanjutnya. Jangan lupa format video ini. Apa tuh maksudnya tuh? Ulang lagi dong. Iya. Gitu aja, dan sampai ketemu di video how to treat selanjutnya. Bye bye guys.